Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Apa kabar Anda? Kembali saya sering menjumpai Anda dalam dialog interaktif bersama Tribina Cita. Narasumber kita Pak Soke, tentu Anda sudah kenal semua. Apa kabar pada siang hari ini Bapak? Alhamdulillah baik sekali. Sehat selalu tentunya nih ya. Selalu. Silakan deh Pak Soke, kita sapa pemirsa kita yang ada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Batu TV dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali selama 60 menit ke depan untuk mencari solusi tentang kecerdasan anak kita. Terima kasih. Terima kasih Pak Soke, dan kita juga nanti tentu akan mengundang Anda untuk bergabung khususnya buat para orang tua. Nah, ini mungkin ingin sekedar sharing atau mungkin ingin mencari sedikit informasi seputar bagaimana sih cara mengaktifkan intuisi, karena itu memang hal yang sangat berguna sekali buat perkembangan anak kita ke depannya nanti. Siapa lagi kalau bukan kita sebagai orang tua. Untuk itu di studio Pak Soke nanti pasti akan bisa berbagi solusi kepada Anda. Tetap ikutin kita di 513838. Tapi sabar dulu, line telepon masih belum saya buka karena kita masih akan berdiskusi dengan Pak Soke seputar metode aktivasi yang ada di Tribina Cita. Mungkin selama ini banyak juga nih Pak Soke, masyarakat kita terutama para orang tua yang bertanya-tanya, kira-kira umur berapa sih putra-putri mereka ini bisa diaktifasi intuisinya? Apakah semua usia tanpa mengenal batasan, dari bayi bahkan, atau mungkin di dalam kandungan ya? Mungkin ada pemirsa juga yang pernah mengikuti dialog kita pada episode sebelumnya. Nah, mungkin kita bisa jelaskan kembali nih Pak Soke untuk usia yang bisa diaktifasi intuisinya. Terima kasih Mbak Zia. Sebetulnya semua anak bisa diaktifasi intuisinya ya. Seperti Mbak Sri bilang, mulai dari dalam kandungan itu sebetulnya sudah bisa kita siapkan anak kita itu mau jadi, kita jadikan anak yang cerdas ataupun anak yang berbudi pekerti, itu sebetulnya bisa kita lakukan dengan aktivasi intuisi. Dan untuk batasan usia tertua sampai saat ini kita nggak membatasi sampai usia berapa. Bahkan ada peserta yang usianya sudah 92 tahun, tapi beliau masih tetap eksis untuk mengikuti aktivasi intuisi. Yang ada di Tribina Cita yang saat ada, ini ya, iya, 92 betul. tahun. Betul. Kalau yang paling muda usia berapa Bapak? Paling muda yang pernah kita aktivasi anak usia 2 tahun 4 bulan ya, sebelum TK, sebelum PAUD. Nah, untuk anak-anak yang berusia masih di bawah 5 tahun pada saat proses aktivasi intuisi ini, apakah mereka perlu didampingi oleh orang tua? Selama ini memang kita perlu Mbak Dia, perlu sekali untuk didampingi orang tua, walaupun anak itu sudah SD maupun anak SMP itu datang harus didampingi oleh orang tuanya. Nanti proses aktivasi untuk anak-anak yang kecil yang belum bisa mandiri itu didampingi orang tuanya. Kenapa sih kok harus didampingi orang tuanya? Karena kita akan diskusi dengan orang tuanya, apa sih permasalahan anaknya gitu. Jadi nanti dari situ akan ketahuan ternyata anaknya bermasalah di bagian ini dan seterusnya. Betul. Biasanya sudah nih Pak Soke. Karena untuk saat ini tentu banyak sekali jumlah para siswa yang mengikuti metode aktivasi intuisi di Tribina Cita. Mayoritas ini apa yang menjadi permasalahan para orang tua terhadap anak-anak mereka? Yang pertama memang orang tua itu datang dengan keluhan nilai akademik anaknya itu rendah ya. Sebetulnya kalau kita bukan itu yang dipermasalahkan ya. Setelah berbincang dengan kita, berdiskusi dengan tim kita, ternyata diketemukan bahwa orang tua maupun guru tidak mengetahui atau tidak menyadari apa sih tipe kecerdasan anak tersebut. Sehingga proses belajar mengajar di kelas itu membuat anak tidak fokus, anak tidak konsentrasi, anak tidak suka. Ya. Sebetulnya kalau kita tahu tipe kecerdasan anak tersebut, sehingga nanti kita tahu bagaimana sih gaya belajar anak ini dan bagaimana memperlakukan anak ini, maka anak itu akan merasa nyaman belajar di kelas, sehingga pikiran atau yang kurang fokus tadi itu bisa menjadi lebih fokus dan bisa menerima pelajaran dengan baik. Dan bagaimana Pak Soke ini cara untuk mengetahui tipe kecerdasan anak kita? Tentu kan orang tua, aduh gimana nih caranya, bingung nih. Ya, seperti biasa ya, kalau kita yang sudah berpengalaman tahu ya, begitu berbicara dengan anak tersebut langsung tahu, oh ternyata tipe kecerdasan anak ini A, gitu ya. Cuman di sini agar lebih orang tua juga mengetahui bagaimana tipe kecerdasan anaknya, maka nanti begitu datang anak tersebut kita adakan, kita suruh mengisi semacam kuis ya, isian daftar isian. Setelah itu setelah selesai baru kita tahu, oh anak ini tipe kecerdasannya ini gitu ya. Berarti anak ini harus diperlakukan seperti ini ya, sehingga nanti setelah diaktifasi untuk pertemuan berikutnya dan pertama dan kedua, anak ini akan ketahuan lagi bahwa tipe kecerdasannya sudah meningkat. Jadi menjadi tipe kecerdasan ganda. Ada 2, ada 3 tipe kecerdasan yang anak itu yang dominan dalam diri anak itu. Sehingga anak tersebut diharapkan pada akhir aktivasi nanti atau pada periode ke-6 ya,
itu anak tersebut bisa memiliki tipe kecerdasan yang hampir sama di kedelapannya ya, jadi sama-sama dominan, tidak ada yang saling mendominasi ya, tidak ada yang terlalu rendah nilainya untuk salah satu tipe kecerdasan. Ini yang membuat anak bisa belajar dalam kondisi apapun dan situasi apapun, sehingga nanti nilai akademiknya akan bagus. Itu. Nah, untuk tipe kecerdasan sendiri itu apa aja Pak Soga? Ada 8 Mbak sih, ada linguistik, ada logis matematis, ada kinestetik, ada intrapersonal, ada interpersonal, ada natural, ada visual, dan ada musikal ya. Pokoknya ada 8 tipe kecerdasan tersebut. Nah, rata-rata anak-anak sekarang, terutama yang selama ini kita ketemukan, itu maksimal itu hanya punya 2 tipe kecerdasan yang dominan. Itu udah maksimal ya? Udah maksimal. Sebelum dilakukan proses aktivasi. Betul ya. Setelah proses aktivasi, minimal satu anak itu memiliki 4 tipe kecerdasan yang dominan. Dan itu masih bisa ditingkatkan hingga menjadi 8 tipe iya, kecerdasan betul. tadi? Iya, bahkan sampai 10 Mbak Sri. Oh. Ada, kita punya yang namanya praktikal dan ini harus praktikal dan spiritual. Ini anak percuma, anak ini pinter banget, cuma spiritualnya rendah. Jadi nilai-nilai luhur, budi pekertinya rendah. Terus percuma, anak ini pinter banget, cerdas banget, cuman nggak pernah dipraktekkan. Nah, ini nanti yang akan kita tingkatkan. Itu. Jadi nggak balance nih ya Pak ya, nggak seimbang jadinya iya, ya. Betul. Jadi kalau sudah diaktifasi, ini paling tidak saling menunjang nih antara tipe yang satu dengan tipe yang lain. Nah, untuk aktivasi intuisi ini sendiri Pak Soga tadi mengatakan setelah periode ke-6 itu biasanya akan kelihatan hasilnya. Nah, apakah untuk 6 kali pertemuan seperti itu udah maksimal atau akan ada pertemuan-pertemuan selanjutnya lagi? Ini Mbak Sia yang selama ini menjadi pertanyaan kami yang ada di Tribuna Cita ya. Kita memang nggak harus menunggu ke-6 sebetulnya. Ada anak yang pertemuan pertama sudah kelihatan hasilnya. Ada yang kedua sudah kelihatan hasilnya. Cuman kenapa kita kok harus memberikan waktu sampai 6 kali pertemuan? Karena kita ingin anak ini benar-benar permanen. Nah, waktu 6 kali bukan berarti akhir dari proses aktivasi. Ya, anak-anak peserta aktivasi tetap kita harapkan untuk terus hadir di pertemuan-pertemuan ke-7, ke-8, bahkan sampai kapanpun gratis tanpa harus bayar lagi. Oke. Jadi setelah 6 kali pertemuan dia ingin datang lagi sudah tidak dikenakan biaya lagi ya? Sudah tidak dikenakan biaya, betul. Ya. Dan untuk aktivasi ini sendiri apa sih Pak Soga yang paling dominan tampak setelah si anak ini diaktifasi? Seperti apa biasanya sebelum dan sesudah? Kita memang tahu Mbak Sia, setiap hari itu banyak orang tua datang ya. Ini hal yang sepele tapi sebetulnya sebagai bukti bahwa aktivasi itu berhasil. Ya, pertama kali datang itu orang tua wali murid itu datangnya dengan segala keluh kesahnya ya, tentang anaknya dan sebagainya. Ya, itu nanti setelah itu kita aktivasi ya. Pertemuan kedua beliau datang lagi sudah agak seneng, anaknya di rumah sudah nurut, sudah sudah mau belajar. Pertemuan ketiga, keempat dan seterusnya orang tua tersenyumnya makin lebar. Ya. Bahkan sampai ada yang tertawa nih Pak ya. Iya betul. Bahkan ada ya, banyak ya, bukan hanya ada, ini banyak sekali anak yang semester pada waktu ujian kenaikan kelas kemarin itu terpaksa harus naik ya, nilainya 7,5 jari orang Jawa itu pitulungan setengah mekso itu ya. Sekarang setelah UAS hari ini ya, mereka orang tua, Pak, sekarang anak saya perkembangannya bagus sekali ya, dulu yang di sini sekarang di sini gitu. Ya itu hampir semua orang bilang begitu. Nah, itu sebagai bukti bahwa kita aktivasi itu betul-betul memang diperlukan untuk semua anak itu. Oke, dan sifatnya juga permanen ini ya Pak ya? Sifatnya permanen, sangat permanen Mbak Sia, karena kita nggak pakai sulap, bukan hipnotis dan juga bukan magic ya. Jadi nggak ada diajarkan harus baca mantra-mantra, nggak ada di sana. Yang kita explore itu memang apa yang ada dalam diri anak tersebut sendiri ya, tentang bagaimana kekuatan intuisi seseorang itu bisa kita gali ya, sehingga mereka bisa menggunakan intuisinya dengan tepat. Jadi pada intinya setiap anak termasuk kita semua di sini memang sudah memiliki intuisi tersebut. Cuman mungkin masih tertidur di sini, boleh dikatakan. Betul Mbak Sia. Sebetulnya semua manusia itu punya intuisi, punya kolbu, punya hati ya. Karena kita kembali berbicara tentang 4 kekuatan manusia, yaitu pertama pikiran. Ya, pikiran ini yang biasa kita sebut dengan otak. Ya, otak itu sudah merupakan komputer tercanggih ya yang ada di dunia.
Cuman kekuatan yang kedua itu adalah kolbu, hati atau intuisi. Nah, apa yang tidak bisa dibaca oleh pikiran atau otak, ini bisa dibaca dengan mudah oleh intuisi. Nah, karena apa? Intuisi itu tidak melihat hasil. Ya, intuisi itu hanya menjalankan proses dengan baik. Contohnya gini, Mbak Ci, banyak anak-anak yang ingin mendapatkan nilai bagus di sekolah, tapi mereka tidak pernah menyadari bagaimana prosesnya. Ya, dia nggak peduli prosesnya, mau dia nyontek, mau dia curang, yang penting nanti hasilnya hasil bagus. Akhir. Ya, ini kenapa demikian? Karena satu, orang tua menuntut nilainya bagus. Sekolah menuntut anak ini nilainya di atas KKM. Ya, bahkan banyak guru-guru yang memaksa anak yang nilainya di bawah KKM jauh, ya, di remedi pun masih tetap jauh, dinaikkan. Kenapa? Karena nanti sekolah kalau anaknya tersebut nggak lulus atau nilainya di bawah KKM terus menjadikan dia nggak lulus, yang malu siapa? Kan sekolahnya. Betul. Ya, padahal kalau kita mau sekolah, mau jujur-jujuran, nggak boleh begitu. Ya, yang penting prosesnya. Kalau saya punya siswa, mau dia itu nanti nilainya 5 atau 6, yang penting dia sudah mulai belajar jujur. Nah, kalau ini kita ajarkan mulai anak-anak sejak usia dini untuk jujur menghargai proses dan tidak memperdulikan nanti hasilnya seperti apa, ya, ini nanti akan menjadi generasi-generasi yang jujur, generasi-generasi yang sportif, yang ksatria. Jadi berani bahwa saya memang belum bisa, makanya itu saya disekolahkan, gitu kan? Ya, kalau anak-anak sudah pinter, ngapain harus disekolahkan kan? Nah, karena kita tahu ya, ini kemarin saya lihat tayangan di TV bahwa tahun 2045 itu Indonesia 100 tahun. Ya, anak-anak yang sekarang masih TK, masih SD, ya, ini nanti tahun 2045 siapa sangka ini ada yang jadi presiden. Kalau presidennya mulai sekarang sudah dihalalkan untuk mencontek demi nilai yang bagus, ya, nanti gimana pemimpin-pemimpin kita yang di masa yang akan datang? Ya, makanya sekarang saya ajarkan pada anak-anak di tempat kami, ya, kalian boleh hari ini mendapat nilai jelek silakan, tapi prosesnya yang bagus. Ini lama-lama, ya, karena kebiasaan berproses dengan bagus, nanti hasilnya akan bagus. Itu. Dan butuh waktu berapa lama nih Pak Soke untuk setiap kali pertemuan dalam melakukan proses aktivasi intuisi ini? Pertemuan antara 30 sampai 40 menit sebetulnya, Mbak. Itu setiap pertemuan setiap ya? Setiap pertemuan. Cuman anak-anak kalau udah masuk ke Tribina Cita di sana mereka tuh jarang yang mau pulang. Kerasan banget ya, dia betah banget. Kenapa? Di sana kita ajak bermain, ya. Selama ini anak-anak kita itu kekurangan tempat kekurangan waktu untuk bermain, Mbak Sti. Dan itu sama saja kita merebut hak anak. Hak anak itu di samping belajar, mereka itu harus punya kesempatan yang luas untuk bermain. Dan kita memang sekarang juga banyak sekali melihat di sekolah-sekolah, kadang waktu belajar anak benar-benar full day. Betul, ya. Nah, ini berarti sebenarnya harus diluruskan nih Pak Soke ya, bahwa memang ada masanya bermain dan ada masanya belajar. Untuk mencari informasi tentang aktivasi intuisi ini, para orang tua, terutama masyarakat kita ini harus kemana nih Pak Soke? Mungkin kita bisa sampaikan juga kepada para pemirsa. Kita bisa datang ke kantor Tribina Cita di Jalan Ciliwung 1 nomor 66 Malang, ya, atau di telepon 0341 410 255, atau di Karangploso kita ada tempat untuk pendaftaran, Mbak Sia, di Jalan Panglima Sudirman nomor 35, tepatnya di Warung Rahayu. Atau kita bisa akses web kami, ya, www.tribinacita.com. Di situ nanti ada informasi tentang apa sih aktivasi intuisi itu. Oke, termasuk alamatnya juga. Untuk jam kerjanya dari jam berapa sampai jam berapa? Kita jam kerja mulai jam 8 sampai jam 5 sore, Mbak Cia. Cuman untuk mulai jadwal pelatihannya itu jam 9. Nah, ini khusus hari libur, khusus liburan kali ini itu kita buka mulai pagi untuk pelatihan. Ya, ini kesempatan bagi bapak-bapak atau ibu-ibu yang anaknya ingin diaktifasi, ya, silakan datang pas liburan ini. Ini momen sangat bagus, Mbak Cia. Bagaimana tidak nanti setelah anak tersebut diaktifasi selama liburan, dia masuk ke sekolah kembali menjadi anak yang baru, anak yang fresh, anak yang punya berpikir secara intuitifnya jalan, sehingga menjadi anak yang berprestasi. Kenapa enggak? Ya silakan aja datang mumpung liburan. Oke, jadi mengisi liburan dengan hal-hal yang positif nih. Betul. Ya, dan manfaatnya juga sangat luar biasa sekali tentunya buat para anak kita. Jadi buat para orang tua, Anda catat dengan lengkap. Ini dia alamat dari Tribina Cita yang ada di Kota Malang. Silahkan ya segera daftarkan putra-putri Anda. Informasi lebih lanjut Anda bisa hubungi
hubungi atau langsung datang saja ke lokasi ini. Seperti yang saya katakan tadi, kadang ada satu sekolah yang menerapkan sistem belajar full day. Nah, otomatis anak akan merasa terbebani dengan cara-cara seperti itu. Kira-kira apa lagi Pak Sok yang bisa menyebabkan seorang anak merasa terbebani dalam belajar? Yang pertama gini Mbak Edi, target dari orang tua yang terlalu tinggi. Semua orang tua menginginkan anaknya ranking 1 di sekolahnya. Ya, bahkan saya pernah berpikir kalau semua orang tua berdoa sama Tuhan bahwa anak saya harus ranking 1, yang enak gurunya. Kenapa? Semua anak dikasih nilai sama aja. Ya, semuanya menjadi ranking 1. Ya, kita sih nggak memungkiri bahwa semua orang bangga ya punya anak ranking 1 ya. Tapi sekarang syarat dari mana kita baru bangga pada anak kita setelah anak kita ranking 1? Kan nggak ada toh. Ya, itu salah satu yang menjadi beban. Sementara anak ya dituntut untuk berkompetisi ya, untuk menjadi ranking 1, menjadi berprestasi di sekolah. Sementara orang tua kadang-kadang mengabaikan apa sih kebutuhan anak saya dalam hal belajar, mengikuti pelajaran. Ya, mungkin orang tua secara materi mencukupi sekali ya, ada mau minta apapun dituruti ya. Cuman kadang-kadang anak ini mau ada komunikasi yang tersumbat ya antara anak dan orang tua, sehingga anak tersebut mau menyampaikan apa sih keluhan saya, Pak, saya di sekolah itu ketemu hal seperti ini ya, sehingga mereka tidak berani menyampaikan. Ini yang akan menjadi beban. Kedua, pelajaran itu kan sudah sangat banyak sekali Mbak Sri ya, mulai dari kalau saya lihat ya anak-anak sekarang, anak SD, tasnya itu kalau 10 kilo ada beratnya. Ya, itu isinya buku semua dan harus dipelajari semua. Sementara kadang-kadang guru belum tahu apa sih yang harus diajarkan pada cara belajar bagaimana sih yang harus saya ajarkan pada siswa saya. Ya, bahkan saya nggak yakin semua guru tahu masing-masing anak ini si A tipe kecerdasannya ini harus diperlakukan seperti ini. Saya nggak yakin. Makanya saya ingin sih guru-guru Semalang itu diaktifasi semua, sehingga tahu apa sih aktivasi intuisi, apa sih tipe kecerdasan siswa saya, bagaimana cara memberlakukan siswa tipe kecerdasan ini. Ya, seandainya semua guru mau dikumpulkan di mana, diaktifasi semua, insya Allah sih nggak ada miss ya dalam pembelajaran. Anak bisa belajar dengan enjoy, dengan tenang. Guru juga demikian bisa menyampaikan pelajarannya dengan enak. Gitu. Oke, mudah-mudahan bisa terlaksana nih dalam waktu dekat. Amin, amin. Ya, terima kasih Pak Soken untuk sedikit penjelasannya seputar metode yang ada di Tribida Cita dan proses pengaktifasian intuisi yang dimiliki oleh setiap anak. Anda jangan beranjak dulu kemana-mana karena sesaat lagi Anda akan kami ajak untuk menyaksikan tayangan insert berikut ini. Saya memang sangat susah untuk belajarnya. Kurang percaya diri. Saya nggak bisa konsentrasi. Saya kehilangan rasa percaya diri ya. Lebih sering lupa. Sering minder, kayak nggak mau bergaul gitu. Perkembangan teknologi yang sangat pesat saat ini tentu saja tidak lepas dari otak-otak jenius yang terus melakukan inovasi di berbagai bidang. Segala kemudahan yang kita nikmati seperti listrik, telepon, televisi, kendaraan, dan hampir seluruh peralatan yang kita miliki di rumah
bukanlah serta-merta turun dari langit, melainkan karya dari hasil jerih pemikiran para ilmuwan. Para pemikir hebat yang mampu merubah dunia menjadi seperti sekarang ini hanyalah orang-orang biasa yang berhasil melatih otaknya untuk bekerja secara maksimal serta mampu menyeimbangkan antara kecerdasan emosional dan intelektual. Nah, tidak menutup kemungkinan kita pun juga bisa menjadi salah satu dari mereka. Memang perlu tindakan khusus untuk melatih otak bekerja secara maksimal. Metode yang diterapkan pun juga sudah cukup banyak dikenal masyarakat. Namun, tanpa bimbingan yang benar seringkali putus di tengah jalan dan bahkan banyak yang tidak berhasil sampai tujuan. Melalui program aktivasi intuisi, Tribina Cita menghadirkan sebuah metode yang efektif guna membantu permasalahan Anda ataupun putra-putri Anda di dalam meningkatkan kemampuan kecerdasan otak secara intelektual maupun emosional, sehingga terbentuk intuisi yang tajam. Proses pelatihan di Tribina Cita diawali dengan mendengarkan audio aktivasi. Proses ini bertujuan untuk merangsang sel otak yang kendor agar bisa aktif serta bekerja kembali. Dalam durasi 30 menit, para peserta aktivasi diharuskan memahami dan menghayati isi dari audio tersebut dengan mata terbejam, sementara para instruktur mengawasinya. Setelah selesai, peserta melakukan relaksasi dengan menghirup nafas dalam dan mengeluarkannya melalui mulut. Relaksasi tersebut bertujuan untuk menstimulasi otak. Latihan selanjutnya adalah mencoba membedakan warna, gambar, serta angka dengan mata tertutup. Tidak seluruhnya peserta aktivasi langsung mampu melakukannya. Beberapa di antaranya masih salah, namun yang langsung berhasil juga banyak. Yang berhasil akan langsung menuju tahap latihan selanjutnya, sementara yang masih belum bisa akan terus dilatih instruktur. Dilanjutkan dengan menggambar, tetap dengan mata tertutup. Peserta yang telah berhasil di tahap pertama dilatih kemampuannya untuk membuat coretan gambar dengan warna serta tema yang berbeda sesuai imajinasi peserta masing-masing. Membaca pun mereka lakukan dengan mata tertutup. Ini bertujuan untuk menguatkan memori peserta. Beberapa ahli berpendapat di dalam kondisi gelap otak akan bekerja secara berbeda. Tentu saja dalam gelap otak akan lebih berkonsentrasi dan fungsi otak akan meningkat.
keberadaan menara adalah sebagai tempat Rasa, suara, bau, warna, itu semua hanyalah di luar. Setelah masuk ke dalam otak, maka semua stimulus tersebut akan dirubah menjadi listrik dan akan terbaca oleh otak yang teraktivasi. Pada sebagian remaja, bahkan ada yang mampu bersepeda walau mata tertutup. Hal ini menunjukkan bahwa pada kondisi bagaimanapun otak juga tetap mampu menjaga keseimbangan badan. Bagi peserta anak-anak, kesuksesan pada latihan tersebut sebenarnya bukanlah tujuan utama dari kegiatan aktivasi ini, melainkan semata-mata untuk mengukur ketajaman intuisi peserta yang telah diaktifasi. Sementara tujuan utamanya adalah menyiapkan otak si peserta untuk menerima setiap pelajaran dan bagaimana cara menyimpannya, sehingga memori mereka tetap aktif kapanpun dibutuhkan. Tidak ada trik, sulap, magic, ataupun mengintip di dalam metode ini. Dan aktivasi ini tidak memiliki efek samping yang negatif karena tidak menggunakan obat-obatan ataupun mantra-mantra. Hal tersebut terbukti dari pengakuan berikut ini. Jadi begitu saya aktivasi, alhamdulillah anak saya yang nomor 2 itu langsung begitu terima rapot itu ranking 2. Saya sampai terharu dan ibunya juga sampai terharu juga. Dan ibunya sampai kaget, kenapa kok sampai begitu dipanggil sama gurunya kok bisa sampai ranking 2 itu nggak tahu. Sampai terkaget-kaget dulu, istilah bingung. Akhirnya dari situlah saya terus aktivasi terus ini dan alhamdulillah ada hasilnya di aktivasi ini. Alhamdulillah sekarang ada mulai berani maju, terus sudah mau mengerjakan soal di sekolah ini udah berani gitu. Alhamdulillah setelah mengikuti aktivasi di sini nilainya juga bagus, percaya dirinya juga bertambah. Kalau dulu itu dapat nilai 6 itu sudah bagus sekali menurut saya juga dirinya. Sekarang dapat nilai 75 itu dia malu untuk bilang katanya masih jelek. Metode aktivasi intuisi ternyata bukan untuk anak-anak saja. Para remaja dan mahasiswa pun mulai menggemarinya. Ada sedikit perbedaan di dalam latihan untuk remaja. Jika pada anak-anak dilatih membedakan warna, gambar, bau, serta rasa, pada remaja dilatih dengan membaca secara cepat, namun paham dan mengerti. Berlatih cara memahami soal dengan tepat, belajar cara belajar, serta masih banyak lagi metodenya. Setelah mengikuti aktivasi di sini, saya bisa lebih konsentrasi, belajar saya lebih tenang. Untuk masalah pelajaran, guru-guru itu lebih bangga ke saya. Saya jadi prestasi saya meningkat. Untuk guru saat menerangkan saya lebih paham, lebih mengerti lagi. Di saat saya ada 2 kegiatan yang bentrok, seperti tryout sama aktivasi ini. Orang tua justru nyuruh saya untuk ikut aktivasi ini. Kami diajarkan untuk mengenal karakter orang lain, bagaimana kita harus belajar, bagaimana cara kita mengingat pelajaran. Nah, dari materi-materi itu, akhirnya saya bisa menyesuaikan diri di lingkungan kampus, di lingkungan saya yang baru, dari lingkungan SMA ke lingkungan kuliah ini. Rasa saya percaya diri saya mulai tumbuh dan saya yakin saya akan bisa sukses di Universitas Brawijaya ini. Yang paling saya sukai sih latihan konsentrasi, karena manfaatnya terasa banget. Dari saya belajar waktu di kuliah itu kalau ada teman yang ngobrol nggak terganggu,
sehingga bisa dapat nilai yang bagus. Saya bisa lebih mengasah daya ingat saya. Jadi kalau habis dikasih pelajaran dari dosennya, saya bisa mengingat lagi dari rumah. Saya pelajarin lagi sampai saya bisa dengan lancar. Seluruh kerja organ tubuh manusia adalah berpusat pada otak. Untuk itu perlu sekali melatih otak kita agar tetap bekerja secara maksimal.